Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas bab 4 tentang bangun datar. Adapun yang kita akan bahas ini adalah halaman 103 sampai dengan 109 buku Senang Belajar Matematika untuk kelas 4 SD Strepeni. Jadi adapun hal-hal yang kita akan bahas pada bagian ini adalah bangun segi banyak, yaitu terdiri atas dua kelompok lagi, bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Berikutnya bukan bangun segi banyak. Mungkin kita akan jelaskan dulu satu persatu yang dimaksud dengan bangun segi banyak. Jadi bangun segi banyak itu contohnya adalah segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Sedangkan bangun segi banyak beraturan yaitu seperti segi 3 sama sisi. Seperti segi 3 sama sisi. Seperti persegi. Itu masuk kelompok bangun segi banyak tapi beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena sisi-sisinya sama panjang. Ini sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Kalau begitu ada kebalikannya, yaitu bangun segi banyak tidak beraturan. Seperti persegi panjang. Persegi panjang ini disebut bangun tidak beraturan karena sisi-sisinya ada yang tidak sama panjang. Atau segi 3 yang sembarang. Seperti ini ada sisi-sisi tidak sama, berarti itu namanya bangun segi banyak tidak beraturan. Ada pula bukan bangun segi banyak. Seperti ini mungkin. Ini kayak setengah lingkaran busur. Ini dia melengkung garisnya. Ini bukan bangun segi banyak. Sekarang untuk lebih jelasnya memahami materi selanjutnya, mari kita baca dulu bacaan di bawah ini. Perlu kamu ketahui bahwa banyak beredar sekitar kita berhubungan dengan bangun datar. Ada beberapa di antaranya adalah benda-benda yang berbentuk segi banyak, kemudian segi banyak beraturan, dan ada segi banyak tidak beraturan. Jadi ada yang beraturan, ada yang tidak. Ini perlu diingat. Sebagai contoh, pada bacaan di bawah ini digambarkan beberapa benda yang berbentuk bangun datar seperti bentuk meja, buku penggaris, jendela, dan beberapa benda yang ditempel pada dinding kelas. Agar kamu dapat memahami tentang benda-benda segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan serta bangun datar yang lainnya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Jadi sebelumnya ada kata kunci di sini, yaitu bangun datar, segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, persegi yang sudah dijelaskan tadi semua, persegi panjang, segi 3, dan garis. Inilah kata-kata yang sering kita dengarkan, yang sering kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita masuk pada halaman berikutnya, yaitu 104. Bacalah dengan seksama. Jadi di bawah ini ada gambar Edo dan Meli sedang mengamati benda-benda yang ada dalam ruangan kelas ini. Dia amati mejanya, bukunya, kemudian yang tertempel di dinding dia amati. Rupanya mereka ini akan mengelompokkan barang-barang ini atau benda-benda ini menjadi dua kelompok, yaitu mana yang masuk kelompok segi banyak beraturan dan mana yang bukan segi banyak beraturan. Kemudian dari apa yang kita akan pelajari nanti, paling tidak kita harus tahu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Jadi saya ulangi, setelah kita pelajari materi ini, bisa kita membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Sekarang kita masuk pada halaman berikutnya adalah 105. Kita melihat seorang tokoh sangat terkenal ini, namanya Euclides. Beliau ini lahir pada abad sekitar 4 sebelum Masehi dan lahir di Alexandria, Mesir. Terkenal dengan julukan penemu atau bapak geometri dengan penemuannya dengan mengemukakan teori bilangan dan geometri. Jadi ini sangat terkenal, dikenal dengan bapak geometri. Oke, sekarang kita bahas materi pada bab ini, yaitu bangun segi banyak. Jadi saya ulangi, bangun segi banyak ini ada dua, ada yang beraturan nanti,
ada yang tidak beraturan. Jadi ada 5 tahapan yang kita akan lalui untuk mempelajari materi ini. Pertama, mengamati. Jadi kita amati benda-benda nanti, kemudian dari pengamatan kita itu kita akan menanyakan. Tentu sesudah menanya ini kita menalar, berpikir, kemudian mencoba dan mengkomunikasikan. Kita mulai dengan mengamati. Jadi ada 2 pengamatan yang dilakukan ini, seperti yang dilakukan Edo dan Meli tadi di dalam kelasnya. Pengamatan pertama, Edo sedang mengamati benda-benda di dalam ruangan yang garis sisinya ini selalu melengkung. Nah ini, coba lihat, selalu melengkung. Sedangkan Meli mengamati benda-benda di dalam kelas, setiap sisinya berupa garis lurus atau ruas garis. Nah, coba lihat, jadi ada beda yang diamati oleh Edo dengan yang diamati Meli. Yang diamati Meli ini adalah seperti ini peta, mistar, segitiga, mistar panjang, ada buku, ada meja. Nah, itulah yang diamati oleh Meli. Lain halnya yang diamati oleh Edo adalah jadwal piket, ada mistar busur ini, ada juga ini welcome to our class. Nah, inilah yang diamati oleh Edo. Lanjut, setelah mereka amati, tentu Edo dan Meli ini akan bertanya, termasuk kita, bagaimanakah cara membedakan bangun segi banyak dengan bangun bukan segi banyak? Nah, itulah pertanyaan yang muncul. Pertanyaan berikutnya, baik Meli maupun Edo maupun yang kita belajar, yang baru belajar ini. Adapun pertanyaan berikutnya yang ada di benak Edo dan Meli ini, bagaimanakah cara membedakan bangun segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sekarang kita mulai berpikir, mulai menalar. Dari pengamatan satu dulu. Ternyata benda-benda yang dipilih oleh Edo ini adalah benda-benda yang pinggirnya selalu ini melengkung, berupa garis lengkung. Maka inilah namanya benda atau bangun bukan segi banyak. Jadi ini tidak termasuk bangun segi banyak. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh ruas garis. Nah, itu jawabannya. Sedangkan pengamatan kedua yang diamati, yang dipilih oleh Meli ini adalah selalu benda-bendanya berupa garis lurus pinggirnya atau memiliki dibatasi oleh ruas garis. Maka yang dipilih oleh Meli ini namanya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi inilah yang disebut dengan segi banyak. Dan dia kelompokkan lagi, yaitu terdiri segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Mana-mana yang termasuk segi banyak beraturan, seperti ini, kayaknya hanya satu ini. Kenapa? Ini sisi-sisinya selalu sama panjang, itu cirinya. Kemudian sudut-sudutnya selalu sama besar. Sedangkan yang lainnya ini, sisi-sisinya, pinggirnya ini tidak sama panjang, maka ini dikelompokkan segi banyak tapi tidak beraturan. Nah, itulah kesimpulan yang didapatkan oleh Meli dan Edo. Sekarang kita masuk contoh 4.1. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Tentu kalau pertanyaannya seperti ini, kalau disuruh cari kelompok bangun segi banyak, maka jawabannya adalah seperti ini. A dan D. Kenapa? Dia dibatasi oleh ruas garis atau garis-garis lurus. Sedangkan bukan segi banyak, seperti ini kayak awan ini kayak bintang, ini juga kayak bendera, ini sedang ditiup angin. Inilah termasuk benda-benda bukan segi banyak. Kemudian pertanyaan contoh 4.2. Kelompokkanlah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Jadi jawabannya kelompok segi banyak yang bukan beraturan atau tidak beraturan A dan C. Sekarang kita lihat A dan C. Seperti ini A dan C. Kenapa?
Garis-garisnya ada yang tidak sama panjang. Ini juga ada tidak sama panjang. Maka ini namanya segi banyak tidak beraturan. Sedangkan B, D, dan E ini disebut segi banyak beraturan. Jadi ini sebenarnya persegi. Ini sama panjang semua. Ini sama panjang. Maka ini dikelompokkan segi banyak beraturan. Ini ada 3. Sedangkan ini bukan. Contoh 4-3. Berilah nama bangun-bangun di bawah ini. Ini tentunya namanya segitiga, yaitu bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ini namanya segi 4, yaitu bangun yang segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ini segi 5 namanya, yaitu bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Sedangkan ini namanya segi 6, yaitu bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.